Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2305120140428. Saya berasal dari angkatan 2023 dan saya akan membahas tentang sejarah komputer. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian komputer, yang kedua adalah sejarah komputer, yang ketiga adalah generasi komputer, yang keempat adalah perkembangan di setiap generasi, yang kelima kita mulai dengan bahasan yang pertama, yaitu pengertian komputer. Bahasan yang pertama, apa itu komputer? Seperti yang kita tahu, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Jadi komputer itu alat yang dipakai untuk mengolah data dalam komputer ini sesuai dengan program yang sudah disetel di komputernya. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Jadi komputer itu nggak melulu tentang matematika juga, ada banyak hal yang bisa dilakukan di komputer. Kemudian komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Jadi pengertian komputer adalah sekilas tentang itu. Lanjut, kita akan bahas tentang sejarah komputer. Mengenal tentang sejarah pada komputer, apa saja bahasan yang kita cakup pada kali ini. Yang pertama, asal mula komputer. Asal mula komputer yaitu pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AF yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930 dan orang yang berhasil mengembangkan komputer tersebut adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Dia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah
berkat kontribusinya. Mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing dikembangkan oleh Konrad Zuse. Siapa Konrad Zuse ini? Seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse ini membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada tahun 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit plat logam pin dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada tahun 1943. John Macquarie berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau sering disebut ENIAC. Kita lanjut ke bahasan kedua, yaitu awal mula ENIAC. Awal mula ENIAC atau disebut dengan Electronical Numerical Integrator and Calculator adalah untuk membantu angkatan darat dalam prediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, dan serta 18.000 tabung hampa. Kemudian kita lanjut ke bahasa ketiga, yaitu lahirnya bahasa pemrograman. Lahirnya bahasa pemrograman yaitu pada tahun 1954. Bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya, pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi di komputer. Selanjutnya, terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk mulai dipasarkan secara massal. Sampai pada 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama program 101. Jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran programnya terbilang jauh lebih ringkas. Komputer ini memiliki ukuran sebesar mesin tik, bobot seberat 29 kg, dan sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Lanjut kita ke bahasan yang keempat, yaitu komputer pribadi. Komputer pribadi atau komputer yang dapat digunakan untuk mengirimkan email dan mencetak print atau dokumen. Tahun 1970 dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, yaitu sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Satu hal yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket, Ethernet, serta chip Dynamic Access Memory atau DRAM.
Sementara itu, Apple mulai didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple I, sebuah komputer single circuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Accord. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lain kemudian ditemukan pada 1983. CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung data hingga 550 MB. Kemudian kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu Internet of Things. Pada tahun 2011 ditandai sebagai tahun lahirnya penemuan Internet of Things. Nest Learning Thermostat yang hadir pada tahun ini kemudian dikenal sebagai perangkat IoT pertama di dunia. Selanjutnya, berbagai produk IoT lainnya semakin menjamur di pasaran, sebut saja seperti Apple Watch yang hadir pada 2015 untuk pertama kali. Apple turut mengumumkan tentang kehadiran iPad OS, sebuah sistem operasi baru yang dikhususkan untuk iPad. Kemudian kita lanjut untuk bahasan yang ketiga, yaitu generasi komputer. Ada berapa sih generasi dalam sejarah komputer? Ada 4 generasi, yaitu generasi yang pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Aternoff Berry pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Gen kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum atau UNIVAC. UNIVAC diperkenalkan pada publik tahun 1951 untuk menggunakan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Kemudian gen ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command Service Module. Kemudian ada Gen 4 atau generasi keempat yang dimulai pada dasawarsa 1970 ketika penemuan MOSFET. Ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Kemudian kita lanjut saja ke bahasan yang keempat, yaitu sejarah di tiap generasi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah di tiap generasi komputer ini. Sejarah di tiap generasi, adapun sejarah dari generasi pertama, yaitu dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru tali. Blok sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris juga ikut menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman Nazi.
Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer karena dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini jaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur dari Harvard yang bekerjasama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Dan The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Urutan kalkulasi dari komputer tersebut. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Di sejarah generasi yang kedua, pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulu. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Prairie Run membuat komputer bernama LARC atau LARC. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data. Sebuah kemampuan sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Pada saat itu ada seorang wanita yang mengoperasikan komputer sejenis IBM System atau 360 yang dibeli oleh kepolisian Indonesia pada tahun 1967. Hanya ada 2 LARC yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Kemudian sejarah yang ketiga, yaitu meskipun transistor dalam banyak hal mengungguli tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas Instruments, mengembangkan sirkuit. Pada tahun 1958, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Kemudian sejarah yang keempat atau sejarah generasi keempat. Adapun setelah IC, tujuan kembangan menjadi lebih jelas, menghasilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik.
Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Pada saat itu, seorang anak sedang mengoperasikan IBM PC Ultra Large Scale Integration atau ULSI untuk meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit, memori, kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Kini sebuah mikroprosesor dapat diproduksi, kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap peranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection dan yang dilengkapi dengan mikroprosesor. Baik, sejarah pada setiap generasi sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Baik, yang selanjutnya yang kelima adalah penutup. Untuk penutup ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang tonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan perbaiki jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.